Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan handphone seperti biasa, yaitu Xiaomi Note 9 dengan kondisi kalau handphonenya menyala hanya hang logo. Jadi hang logo Redmi, tidak mau loading sampai menu lalu kembali restart teman-teman. Kita coba untuk koneksikan menggunakan charger. Oke, kalau menggunakan charger sudah kelihatan loadingnya teman-teman. Jadi apabila kita menggunakan charger itu handphone bisa loading, tapi bisa menyala sampai menu atau tidak teman-teman. Oke, alhamdulillah sudah menyala sampai menu. Kita coba untuk siapkan menggunakan kartu SIM card. Ini tujuannya untuk pengecekan dulu ya teman-teman, agar tidak salah eksekusi. Karena kadang di handphone Xiaomi Redmi Note 9 itu kendalanya kebanyakan di IC RF. Kita coba menggunakan kartu SIM card, sinyalnya sudah keluar dan saya coba untuk buka YouTube bisa berfungsi. Namun setelah kita lepas chargernya, itu handphone kembali restart. Oke, kembali restart lagi ya teman-teman, hanya keluar logo Xiaomi saja. Kita coba lepas kartu SIM cardnya. Ini handphonenya masih loading atau hanya di stok logo lalu mati dan restart lagi. Oke, ini tanpa saya menggunakan charger, handphone tetap saja restart ya teman-teman. Hanya keluar logo Redmi dan juga lalu mati dan menyala sendiri. Kita coba koneksikan menggunakan charger lagi. Oke, ini masih tetap Redmi dan selang beberapa detik kemudian keluar logo MIUI atau loading. Oke, handphone bisa menyala kalau kita menggunakan charger ya teman-teman. Dan juga kita tanpa menggunakan kartu SIM card. Saya lepas lagi untuk chargernya, ini masih bisa digunakan dengan normal. Apakah bisa bertahan lama atau tetap tiba-tiba restart atau mati sendiri teman-teman. Oke, ketika saya melakukan panggilan darurat, itu handphone tiba-tiba mati dan restart logo Redmi lagi. Oke, masih tetap saja restart. Kita coba untuk langsung membongkarnya teman-teman. Kita cek dulu dari mana penyebabnya, jadi agar tidak salah eksekusi. Untuk di bagian pembongkaran backdoor harus ekstra hati-hati karena ada kabel fingerprint atau sidik jari. Kita pelan-pelan saja, kita cari celah untuk membuka backdoornya. Oke, seperti itu kondisi fleksibel sidik jari. Kita harus melepasnya dulu agar tidak putus ya teman-teman. Dan selanjutnya kita buka skrupnya. Ini segelnya sengaja saya simpan atau tidak merusak segel dengan kondisi handphone masih menyala restart. Oke, setelah kita buka penutup mesin, kondisi handphone masih restart. Kita lepas dulu untuk soket konektor baterainya. Oke, setelah kita lepas untuk soket konektor baterai, kita lepas juga fleksibel LCD dan juga fleksibel mainboard. Sekarang kita coba untuk cek dulu di bagian baterainya teman-teman, sebelum kita mengerjakan di bagian mesin atau mengerjakan di bagian IC RF nya. Karena kebanyakan handphone Xiaomi Redmi Note 9 jika loading restart atau hanya stok logo lalu mati, itu kendalanya biasa di IC RF. Namun saya tidak langsung mengerjakan di IC RF nya, melainkan mengerjakan di bagian komponen pada baterai, yaitu sekring pada baterai atau bisa disebut fuse teman-teman. Itu adalah bentuk fuse nya. Kita nanti coba untuk melepas dulu di bagian fuse nya, atau kita bisa menggunakan teknik chamber. Apabila kita ada stok penggantinya, ya bisa diganti teman-teman.
Oke, kita gunakan T0 sebagai pelemah pada fuse-nya agar untuk melemahkan atau mempermudah melepas yaitu fuse-nya. Setelah kita lepas, kita kasih T0 seperti ini. Kita akan menghubungkan jalur pada fuse-nya menggunakan T0 saja, teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan seutuhnya menggunakan T0 untuk memperkuat fuse-nya. Kalau menggunakan kawat jumper itu juga bisa. Namun kalau kekecilan kawat jumpernya itu bisa menyebabkan putus lagi. Atau kalian bisa mempertebal kawatnya agar tidak mudah putus sambungan pada fuse-nya. Setelah kita mengerjakan atau memperbaiki di bagian fuse-nya dengan cara kita jumper menggunakan T0 tanpa menggunakan kawat jumper, kita coba untuk menyalakan handphonenya dulu. Apakah handphone bisa menyala loading sampai menu atau tidak, teman-teman? Oke, setelah kita menyalakan handphonenya, keluar logo Redmi dan juga keluar loading MIUI. Alhamdulillah sudah menyala sampai menu, teman-teman. Jangan senang dulu sampai sini, kita coba untuk pengetesan lebih dalam apakah handphone kembali restart lagi atau tidak. Kita bisa mengetes menggunakan kartu SIM card, teman-teman. Oke, kita tunggu untuk sinyalnya keluar. Biasanya kalau kita menggunakan kartu SIM card itu handphonenya tiba-tiba restart lagi atau hanya hang logo dan lalu mati dan menyala sendiri, atau sering restart apabila kita menggunakan kartu SIM card, itu kendalanya positif ada di bagian IC RF yang bermasalah. Tapi ini saya masukin menggunakan kartu SIM card, handphone sudah tidak restart lagi. Sekarang kita coba untuk perakitan, teman-teman. Oke, apabila kalian masih belum yakin, jangan dirakit dulu. Jadi bisa dites terlebih dahulu kurang lebih sekitar 1-2 jam buat mainan. Apabila sudah yakin, kita bisa merakitnya. Untuk infonya masih bisa menyala dan sinyalnya masih keluar, kita coba untuk aktifkan kuota datanya. Apakah handphone masih bisa menyala dengan normal atau tidak setelah kita menggunakan kartu SIM card dan menyalakan kuota datanya. Oke, sengaja ini saya rapikan yaitu di bagian double tip pada pelindung yaitu kabel fleksibel sidik jari atau bagian kameranya. Oke, lalu kita pasang untuk backdoornya. Jangan lupa kita lepas dulu kartu SIM cardnya. Oke, setelah kita pasang backdoornya, kita pasang kembali untuk kartu SIM cardnya. Handphone masih tetap bisa menyala dengan normal dan sinyalnya sudah full. Dengan full 4G, kita coba untuk putar salah satu YouTube. Ini saya coba untuk buka untuk di bagian konten saya atau video dari saya. Kita coba untuk beberapa menit kemudian apakah handphone kembali restart atau tidak, teman-teman. Oke, handphone masih bisa menyala dengan normal tanpa menggunakan charger ya, teman-teman. Dari awal tadi sudah kita tes bisa menyala tapi harus menggunakan charger. Kita cabut untuk chargernya, bisa digunakan namun hanya sebentar lalu restart lagi. Dan penyebabnya ternyata hanya sepele, yaitu hanya di bagian sekring pada baterai atau fuse pada baterai. Jadi sebelum kita melangkah ke bagian IC RF, karena kebanyakan handphone Xiaomi Redmi Note 9 itu kerusakannya di IC RF, apabila kita menemukan kerusakan yang hampir sama namun pengerjaannya belum tentu sama, teman-teman. Alhamdulillah pengerjaan hanya di bagian perbaikan, yaitu di bagian komponen fuse atau sekring pada baterai sudah sukses dan handphone sudah bisa menyala dengan normal, namun tidak begitu cepat untuk kita menyimpulkan sebelum kita pengetesan lebih jauh. Oke, saya coba lagi untuk menggunakan charger apakah support fast charging atau pengisian daya cepat atau tidak, teman-teman.
Oke, isi daya cepat terkoneksi, jadi masih bisa berfungsi dengan normal untuk fast chargingnya tanpa harus kita mengganti baterai yang baru. Setelah kita menunggu beberapa menit kemudian, kita cek apakah bisa mengisi atau nambah dengan normal atau tidak, teman-teman. Oke, untuk persentase baterai sudah naik di angka 93%. Jadi untuk pengisiannya normal ya, teman-teman. Jadi baterainya normal tanpa harus kita mengganti baterai yang baru. Kita coba untuk kunci, kita lepas untuk koneksi chargernya, apakah handphone kembali restart atau tidak, teman-teman. Oke, masih support isi daya cepat dengan persentase sudah naik di angka 93%. Kita coba untuk tes ulang menggunakan kuota data. Oke, seringkali saya coba untuk menggunakan kuota data, yaitu tujuannya untuk memaksimalkan pekerjaan apakah kerusakannya hanya cukup di fuse atau sekring pada baterai atau kemungkinan besar kembali restart yang disebabkan oleh IC RF, teman-teman. Dan oke, handphone masih tetap menyala. Saat kita menghubungkan menggunakan kartu kuota data, sinyalnya juga lancar dan handphone masih bisa digunakan dengan normal tanpa menggunakan charger. Handphone sudah tidak kembali restart lagi dan normal kembali, teman-teman. Oke, gitu aja untuk tutorial kali ini, semoga selalu bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.